أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Shadaqallahul Alim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tiada ungkapan kata yang layak kita sanjungkan di kesempatan yang berbahagia ini kecuali puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam dan juga kesehatan. Dan Allah lembutkan hati kita, ringankan langkah kita untuk sama-sama hadir memenuhi salah satu kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat di Menara Bank Mega yang kita cintai ini. Semoga hadir kita di ruangan ini, duduk kita di tempat ini bagian daripada keseluruhan kita kepada Allah SWT, dan Allah catat sebagai kebaikan yang insya Allah akan memberikan balasan di yaumul akhirat kelak. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga umatnya dan kita semua yang terus-menerus mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Hakikat salawat adalah bukan untuk Rasulullah, tetapi kembali kepada kita sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca salawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali, menghapus 10 dosanya dan mengangkat derajatnya 10 tingkatan. Hadis riwayat An-Nasa'i.
Tak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga seluruh jamaah untuk senantiasa terus-menerus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala dengan cara melaksanakan sebanyak-banyaknya semua perintah-perintahnya dan menjauhi sejauh-jauhnya semua larangan-larangannya. Demikian juga takwa ini hakikatnya adalah untuk kebaikan kita sendiri, sebagaimana wa'ad atau janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Kita tahu bahwa saat ini kita menghadapi berbagai persoalan, tidak seorang pun yang tidak menghadapi persoalan. Oleh karena itu, salah satu solusi untuk keluar dari berbagai persoalan adalah dengan bertakwa. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita telah berada di Jumat atau pekan pertama di bulan Muharram yang merupakan tahun baru Hijriah 1444. Tahun baru Islam memiliki keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah atau waktu itu yang namanya Yasrib. Kita tahu bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pertama mengusulkan agar perhitungan tahun Islam dimulai ketika hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Oleh karena itu izinkan untuk kita sama-sama mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari peristiwa hijrah yang syarat dengan makna dan pelajaran. Cuma sholat Jumat yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah dan para sahabat menaklukkan kota Mekah dari pengaruh kaum musyrikin Quraisy yang dikenal dengan Fathu Mekah, Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, tiada hijrah setelah Al-Fathu atau Fathu Mekah, akan tetapi jihad dan niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat itu setelah Fathu Mekah maka tidak ada lagi hijrah dalam arti hijrah makaniyah, karena kota Mekah sudah menjadi bagian daripada negara Islam. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat, yang inilah yang kita kenal dengan hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah adalah hijrah dengan hati menuju Allah dan Rasulnya, dan inilah hijrah yang sebenarnya, karena hijrah jasadiyah akan mengikuti hijrah maknawiyah. Semangat hijrah maknawiyah hendaknya menjadi semangat bagi kita semua setiap muslim, kapan saja dan di mana saja kita berada. Sebagaimana ditegaskan Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada ayat yang lain Allah tegaskan bahwa orang yang berhijrah itulah orang yang terbukti benar keimanannya. Sebagaimana sabdanya dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-74. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia. Allah juga menegaskan bahwa mereka yang berhijrah di jalan Allah adalah orang yang tinggi derajatnya dan termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan yang besar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jemaah salat Jumat
yang dimuliakan Allah. Seandainya kita mengartikan hijrah dengan meninggalkan, maka hijrah ma'nawiyah adalah meninggalkan segala yang buruk, segala yang negatif, segala maksiat atau kondisi yang tidak kondusif, menuju ke keadaan yang lebih baik, menuju keadaan yang positif atau kondusif sesuai ajaran Islam. Setidaknya ada 4 hal dalam hijrah ma'nawiyah ini. Yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah atau hijrah keyakinan, di mana kita sebagai seorang muslim wajib menjaga dan meningkatkan keimanan kita agar terhindar dari segala bentuk kemusyrikan. Hijrah i'tiqadiyah atau keyakinan ini menjadi hal yang sangat penting dan fundamental. Implementasinya bisa melalui beberapa hal, di antaranya kita berhijrah dari mencintai selain Allah kepada mencintai hanya kepada Allah semata. Bila kita mencintai Allah secara benar dan lurus, maka apapun dan bagaimanapun perintahnya, pasti kita akan senantiasa mengikuti dan melaksanakan segala perintahnya dengan ringan. Dan cara mencintainya adalah dengan mengikuti segala apa yang diperintahkan, diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian kita juga harus berhijrah dari penghambaan kepada selain Allah kepada penghambaan hanya kepada Allah semata. Kita harus membebaskan diri kita dari penghambaan kepada manusia dan juga penghambaan kepada dunia dengan segala macamnya, menuju kepada penghambaan hanya kepada Allah semata. Selanjutnya kita berhijrah dari rasa takut kepada selain Allah menuju takut hanya kepada Allah semata. Seringkali umat Islam merasa takut kepada selain Allah, takut kepada penguasa, kepada atasan, kepada saudara sendiri. Dan seharusnya sebagai seorang muslim kita hanya takut kepada Allah yang kuasa atas segala sesuatu. Selain itu kita juga harus berhijrah dari penyerahan urusan kita kepada selain Allah, kepada bertawakal hanya kepada Allah semata. Setelah kita berusaha dan bekerja secara optimal, kita iringi dengan doa dan harap kita serahkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Kita bertawakal hanya kepada Allah secara penuh dan totalitas, sehingga kita merasa aman dan yakin akan pertolongan Allah. Yang terakhir, kita harus berhijrah dari berdoa kepada selain Allah kepada berdoa hanya kepada Allah saja. Karena hanya Allah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengasih, yang maha mengabulkan segala doa. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah hijrah i'tiqadiyah atau keyakinan, maka hijrah ma'nawiyah yang berikutnya adalah hijrah fikriyah atau hijrah pemikiran. Bagi seorang muslim, kita sering memutuskan untuk berpikir di luar ajaran Islam. Oleh karena itu kita harus kembali mengkaji pemikiran Islam yang berdasar kepada Rasulullah dan firman Allah, dan menghindari pemikiran-pemikiran yang sesat. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan berkembangnya arus informasi, dunia seolah tanpa batas. Berbagai informasi dari belahan bumi maupun tempat didapatkan secara cepat dan mudah secara online. Hijrah fikriyah menjadi sangat penting mengingat kemungkinan besar pemikiran kita telah terserang berbagai virus modernisasi. Rasulullah SAW bersabda, umatku niscaya akan mengikuti sunan atau budaya, pemikiran, tradisi gaya hidup orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga mereka masuk ke lubang biawak. Pasti umatku mengikuti mereka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Yang ketiga adalah hijrah syu'uriyah, yaitu berubahnya kita sebagai seorang muslim yang dapat dilihat dari cara kita berpenampilan, seperti gaya busana, kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Hijrah ini biasa dilakukan untuk menghindari budaya yang jauh dari nilai Islam, seperti cara kita
pakaian, cara kita berhias, memilih hiburan, idola, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah hijrah sulukiyah, hijrah tingkah laku atau kepribadian. Hijrah ini digambarkan dengan tekad untuk mengubah kebiasaan dan tingkah laku buruk menjadi lebih baik, menuju akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa pada hakikatnya hijrah itu adalah meninggalkan perbuatan maksiat dan segala perilaku jahiliyah yang membuat kita celaka di dunia, apalagi di akhirat kelak. Pada cahaya Islam yang terang benderang, yang pasti mengantarkan kita kepada kehidupan dunia yang bahagia dan selamat di akhirat. Jamaah salat Jumat, demikian sekelumit hikmah, sekelumit pelajaran yang bisa kita ambil terkait dengan peristiwa hijrah. Walaupun sesungguhnya peristiwa hijrah itu sendiri tidak terjadi di bulan Muharram, terjadi di akhir bulan Safar dan kemudian sampai di Madinah adalah sekitar 12 Rabiul Awal. Tapi karena kita memperingati tahun berhijrah, maka kita mengambil pelajaran dari peristiwa hijrah itu. Semoga Allah SWT memasukkan kita di antara orang-orang yang mampu berhijrah menuju Allah SWT dan Rasulnya, dan secara totalitas setiap saat dan setiap kesempatan dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fi lisanil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin